Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam kepada Rasulullah. Ini adalah lanjutan dari pembahasan praktikum biomedik 1 ya, untuk yang praktikum ketiga. Nah, baik adik-adik sekalian, mohon perhatiannya. Topik praktikum kita sudah disampaikan ya, yaitu teknik menggunakan timbangan digital. Nah, timbangan digital yang kita gunakan yaitu merek ACIS ya, dengan kapasitas 500 gram kali 0,1 gram. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik penggunaan hot plate. Nah, yang kita gunakan adalah hot plate merek Nesculap. Nah, ini yang ada di laboratorium FKM Umuha. Nah, untuk timbangan atau neraca. Nah, neraca ada digambar, yaitu neraca teknis dan neraca digital. Neraca atau timbangan merupakan alat untuk menghitung massa dari suatu benda, dan setiap benda itu pasti memiliki massa, bobot, dan gaya berat ya, karena adanya gaya gravitasi. Nah, sehingga sebuah benda akan yang berukuran besar ya, maka dia juga akan memiliki massa yang besar gitu ya. Nah, kemudian menimbang benda merupakan suatu kegiatan ya yang tidak memerlukan tempat dan biasanya tidak digunakan pada reaksi kimia. Misalnya menimbang cawan, gelas kimia, dan lain-lain. Itu menimbang benda namanya ya. Nah, kalau menimbang zat adalah menimbang zat kimianya yang digunakan untuk membuat larutan atau akan direaksikan. Nah, untuk menimbang zat ini, maka itu diperlukan penimbangan yang digunakan alat untuk tempat penimbangan seperti gelas kimia, arloji, kertas timbang. Jadi yang kita masukkan ke dalam gelas kimia ini adalah zat yang akan kita gunakan untuk praktikum ya, atau untuk penelitian. Misalkan saja kita membutuhkan larutan H2SO4 yang akan kita gunakan dalam satu reaksi. Nah, kita menggunakan pipet tetes dan kemudian kita letakkan di dalam satu tempat atau wadah ya, boleh itu gelas kimia ya, gelas ukur dan sebagainya. Jadi kita menimbang menggunakan tempat penimbangan. Nah, kemudian jenis timbangan. Berdasarkan kegunaan ada 2 secara umum, yaitu neraca kasar, yaitu neraca yang dipakai secara umum dan biasanya digunakan secara di pasaran gitu ya. Nah, kemudian untuk neraca halus atau neraca analitik yaitu digunakan di laboratorium. Nah, biasanya untuk neraca analitik ini sangat sensitif ya, menimbangnya dari 0,1 mg sampai maksimum 200 gram. Nah, ini adalah jenis timbangan atau neraca berdasarkan konstruksi dan cara kerjanya. Ada neraca pegas. Nah, neraca pegas atau disebut dengan dinamometer merupakan timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat untuk menentukan massa benda yang diukurnya. Nah, neraca pegas mengukur ketegangan pegas yang ada, yang itu merupakan tekanannya. Nah, jadi neraca pegas ini membandingkan gaya tarik balik sebuah pegas yang timbul akibat pegas diregangkan. Jadi semakin berat bobot suatu benda, maka semakin besar pula regangan yang terjadi pada pegas. Nah, selanjutnya adalah timbangan manual. Timbangan manual bekerja dengan mekanisme menggunakan sistem pegas. Jadi pada umumnya jenis ini memiliki indikator berbentuk jarum, seperti petunjuk ukuran massa yang disediakan. Nah, kemudian timbangan manual ya, jarum biasa digunakan di warung. Timbangan ini ya digunakan di warung, di toko untuk menimbang bahan-bahan kebutuhan keluarga ya, misalnya telur, gula, dan sebagainya dalam skala berat yang terbatas. Nah, pada timbangan jarum itu tidak menggunakan pemberat, namun ya jarum akan berputar ke arah angka yang menunjukkan berat barang tersebut. Nah, ada juga neraca digital. Neraca digital itu bekerja dengan elektronis menggunakan tenaga listrik ya. Nah, pada umumnya menggunakan arus lemah dan indikatornya berbentuk angka digital yang tertera pada layar atau display. Nah, jadi neraca digital ini terbagi 2. Ada yang umum, ada yang analitik. Nah, umum itu biasa digunakan untuk mengenal
atau mengukur suatu satuan berat, ya, di mana terdapat display, kemudian flat tempat barang, tombol-tombol yang digunakan untuk menghitung. Nah, sedangkan digital analitik itu yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi untuk kapasitas pengukurannya itu sangat teliti, ya, sangat akurat, mulai dari 0,1 miligram sampai dengan 200 gram. Nah, itu tergantung dengan merek dan akurasi daripada timbangan tersebut, ya, ukurannya. Nah, ini adalah bagian dari timbangan digital. Nah, timbangan digital ada plate, ada display, ada hot, ada tombol on off, ada mode, ada zero, ya. Nah, kalau kita melihat beralihnya gaya hidup masyarakat yang semulanya konvensional, ya, menuju modern, itu menyebabkan munculnya berbagai macam inovasi dalam bidang alat-alat laboratorium. Nah, jadi inovasi yang ada itu membuat penyempurnaan, ya, dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Nah, dengan sedikit modernisasi berbagai peralatan yang dulunya terkesan konvensional, maka sekarang disulap menjadi digital. Nah, contoh yang paling sering dijumpai, ya, di laboratorium adalah timbangan. Nah, kalau timbangan itu punya fungsi primer karena sebagai alat ukur dalam menentukan berat suatu objek. Nah, dengan adanya timbangan digital, ya, ini sudah mulai mengalami generalisasi fungsi. Ya, misalnya apa? Kita menggunakan timbangan digital, sudah ada penambahan fitur tombol, ya, dulu nggak ada tombol. Nah, sekarang sudah mengalami ada konversi beberapa jenis timbangan digital juga, gitu, ya. Nah, misalnya kita mau merubah dari satuan, tidak mau ke gram, mau kilogram, bisa, atau dari gram ke miligram juga boleh, gitu, ya. Nah, jadi itu adalah satu inovasi-inovasi yang diberikan berdasarkan kepentingan-kepentingan atau keperluan dan kebutuhan dari para peneliti dan orang-orang yang berhubungan dengan laboratorium. Nah, kemudian itu semakin mempermudah, ya, manusia dalam melakukan pengerjaan penimbangan. Jadi waktu yang dibutuhkan semakin hemat dan efisien, ya, semakin mudah, semakin hemat. Ya, kalau dulu kita menimbang itu ada timbangan yang menggunakan anak timbangan. Nah, dengan menggunakan anak timbangan kita harus melihat ini udah setara belum, apakah dia masih naik, apakah masih turun. Nah, itu harus kita dengan logika atau pertimbangan yang tepat, gitu, ya. Nah, artinya apa? Tidak akurat sekali perhitungannya, mungkin lebih sedikit, lebih kurang, nah, gitu, ya. Nah, dengan adanya konversi ke dalam bentuk digital, jadi manusia sudah mulai bisa bekerja dengan akurat. Jadi akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dalam membeli timbangan digital sebenarnya kita juga harus tahu, ya, spek-speknya, ya, spesifikasi yang tersedia, sehingga apa, kita mau menggunakan timbangan ini untuk apa, gitu, ya. Nah, jadi kita harus juga benar memilih spesifikasinya. Nah, kita bicara bagian-bagian dari timbangan ini. Yang pertama ada display, ya. Nah, kalau melihat poin nomor 2, itu ada display. Nah, display ini menunjukkan angka-angka yang berukuran besar pada layar LCD. Ya. Jadi kita bisa melihat hasil akhir penimbangan yang dilakukan. Jadi kalau timbangan konvensional, kita harus menentukan titik atau bandul yang pas, gitu, ya, untuk mencapai kesetimbangan. Nah, kalau untuk yang modern itu udah ada LCD, udah langsung kita bisa baca. Nah, kemudian timbangan sekarang ini yang digital, tempat penampakan kakinya atau kaki yang dipunyai itu kokoh, kemudian dilapisi karet, sehingga apa, mendukung daya dukung dari timbangan digital terhadap beban agar tidak selip, ya, tidak licin, tidak jatuh dan sebagainya. Nah, kemudian konstruksi timbangan digital ini dilapisi oleh plastik, ya. Nah, jadi modelnya itu menghalangi air untuk menembus sehingga awet dan tahan lama. Nah, selanjutnya dia juga ada fitur auto shoot
off ya, auto shut off. Jadi gunanya untuk mematikan timbangan secara otomatis apabila tidak digunakan. Nah, fitur ini mampu menghemat penggunaan daya baterai sehingga timbangan digitalnya tidak boros. Nah, kemudian ada juga fasilitas TER gitu ya. Nah, fasilitas TER ini seperti apa? Kalau kita lihat nih di gambar TER ini yaitu yang zero ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan timbangan, ya, kita harus menolkan berat benda, berat objek. Misalnya gini, saya ingin menimbang satu obat gitu, atau satu bahan obat lah boleh dikatakan ya, di dalam satu cawan Petri. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya tekan on off itu di nomor 4 ya, saya tekan on ya. Nah, kemudian saya letakkan cawan Petri di atas timbangan digital. Ya, pasti nanti timbangan digitalnya di displaynya akan tertera berapa berat dari cawan Petri. Ya, nah yang jadi masalah saya nggak mau berat itu gitu. Saya mau menimbang berat obat. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menekan tombol zero ya, atau kalau disebut dengan tombol TER ya, sehingga cawan itu ya beratnya itu akan dibuat menjadi 0. Jadi berat cawan itu tidak akan dihitung untuk penimbangan berikutnya. Nah, sehingga menjadi 0 walaupun ada cawan Petri di atasnya. Nah, selanjutnya ketika kita meletakkan obat, maka obat itu yang akan kita ukur berapa beratnya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada tombol on off ya untuk menghidupkan dan mematikan. Nah, kemudian ada hold. Hold itu untuk menekan, misalnya kita menimbang sesuatu yang bergerak gitu ya. Nah, apakah itu makhluk hidup, misalnya ada penelitian tikus, mencit dan sebagainya. Nah, kita tekan tombol itu hold, dia akan berhenti pada satu titik. Nah, tidak akan berubah-ubah lagi, sehingga itu akan memudahkan kita menghitung segini ya, dia tidak akan berubah lagi. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah teknik penggunaan timbangan ya, coba lihat di sini. Nah, pertama sekali ini saya tekan tombol on ya, di sini tombol on untuk menghidupkan timbangan digital ini. Dan kita lihat di displaynya di layar ada 0,0. Kita zerokan ya, sehingga 0,0. Oke, kita letakkan satu gelas kimia. Nah, langsung terdetek 91,6 di layar display ya. Nah, selanjutnya saya nggak ingin ya nimbang ini, saya ingin timbang yang lain, saya zerokan. Sudah kembali 0,0. Nah, ini bukan sulap ya, langsung seperti ini. Nah, masukkan daun ini yang mau saya timbang. Ya, nah saya masukkan daun ini. Ya, akhirnya kita tahu berat daunnya berapa, 5,9. Ya, 5,9 gram. Nah, seperti itu. Oke, ya kita coba yang kedua ya. Nah, jadi supaya lebih memperlancar. Nah, tadi kan sudah ya. Kita pindahkan, kita zerokan lagi. Kita letakkan ini gelas ukur yang berbeda ya, dengan berat yang berbeda. Sudah dapat, kita nolkan, kita zerokan lagi ya. Nah, kemudian kita masukkan daun. Nah, daunnya beratnya 4 gram. Ya, 4 gram. Oke, ini teknik yang benar ya. Nah, coba kita lihat kalau kalian lupa menzerokan bagaimana. Ya, ini anggap ya, ini lupa kita zerokan. Kita taruh ini gelas kimia, masukkan daunnya. Nah, coba lihat, beratnya 98,2, padahal ini hanya dimasukkan sedikit saja daunnya. Ya, nah apa yang terjadi? Kesalahan ya, ada kesalahan ketika kita
melakukan penimbangan. Nah, ini kesalahan yang tidak boleh dilakukan, dan kalian harus ingat harus dizerokan dulu sebelum menambahkan bahan yang ingin kita timbang berikutnya. Oke, nah ini adalah hot plate ya, hot plate. Nah, hot plate ini juga merupakan alat yang sering kalian jumpai di laboratorium karena berhubungan dengan pemanasan. Ya, dimana kalau di laboratorium pemanasan ini merupakan syarat yang penting dilakukan dalam pengerjaan kegiatan di laboratorium. Ya. Nah, jadi untuk perangkat pemanas heating device ya yang umum digunakan di laboratorium adalah pelat panas atau disebut dengan hot plate. Nah, hot plate ini dapat memanaskan alat gelas beserta isinya. Jadi kalau kita memanaskan gelas kimia atau Erlenmeyer, nah isi-isinya juga ikut panas gitu. Nah, keuntungannya ya, kita menggunakan hot plate dibanding dengan perangkat lain ya, itu lebih hemat dari segi biaya, lebih ekonomis. Jadi lebih anggaran terbatas ya, kemudian teknologinya paling cepat dan membantu proses pemanasan yang optimal. Nah, hot plate ini adalah kompor tanam meja portabel kecil yang dilengkapi satu atau lebih elemen pemanas yang digunakan di laboratorium untuk melakukan reaksi kimia, memanaskan sampel, dan untuk berbagai aktivitas lainnya. Jadi prinsip kerja dari hot plate ini didasarkan pada proses perubahan energi listrik menjadi energi panas yang terjadi pada alat hot plate. Nah, kemudian hot plate ini merupakan dia punya satu konduktor ya di atasnya sehingga panas itu dapat terasa sampai ke atas. Nah, jadi energi listrik ya yang berasal dari listrik itu mengalir ke hot plate dan diubah menjadi energi panas. Nah, sehingga hot plate itu panas ya. Dan kemudian kalau ingin mempermudah itu bisa dilengkapi dengan magnetic stirrer. Fungsinya adalah untuk mengaduk ya. Nah, sampel yang kita larutkan. Nah, coba perhatikan bagian-bagiannya. Yang pertama sekali, nomor 1, itu adalah permukaan hot plate atau alasnya ya. Nah, jadi permukaan hot plate ini merupakan tempat meletakkan sampel yang dipanaskan. Nah, sampel yang dipanaskan biasanya ditempatkan pada alat gelas ya, gelas ukur, gelas kaca, gelas kimia ya. Jadi alat gelas yang mudah menghantarkan panas. Nah, yang kedua adalah display suhu. Nah, jadi display suhu itu kita bisa lihat suhu yang tertera di layar, ya, akan ditampilkan oleh hot plate. Ya, misalnya kita mau menggunakan satu larutan dengan suhu 100 derajat Celcius, ya, suhu air misalnya. Nah, kita mengaturnya sampai 100, nah kemudian nanti nampak di displaynya. Ya, sehingga kita mudah untuk mengatur pemanasan sampel. Ya, kecuali kalau misalnya tidak nampak kan agak sulit ya. Kalau nampak ini udah 40, sedikit lagi 50, 60 sampai 100 gitu. Jadi mempermudah untuk melihat ya berapa suhu yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengatur suhu. Nah, ada tombol yang nomor 3 itu adalah pengatur suhu. Nah, tombol ini ya difungsikan untuk mengatur ya suhu sesuai dengan target yang kita perlukan atau yang ingin kita capai. Jadi umumnya pemutaran ini mengikuti searah dengan jarum jam. Ya, di mana semakin ke kanan suhunya semakin tinggi, dan kebalikannya ya, kalau kita putar ke kiri, semakin ke kiri maka suhunya itu semakin rendah ya. Nah, selanjutnya untuk mengoptimalkan atau mengakuratkan apakah ini pemanasannya udah 100 derajat Celcius ketika kita memanaskan suatu sampel, maka kita juga boleh menggunakan termometer untuk mengukur keakuratan suhu dari larutan yang ada. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pengatur stirrer. Jadi kalau di era modern saat ini hot plate itu menggunakan magnetic stirrer di dalamnya. Jadi magnetic stirrer ini fungsinya untuk mengatur kecepatan pengadukan.
ya, karena kita menggunakan magnet yang kecil itu stirrer ya, bar stir. Nah, kemudian kita masukkan, dia akan diatur kecepatannya. Jadi untuk mempermudah pengadukan, stirrer ini dimaksimalkan sehingga pengguna tidak perlu lagi mengaduk secara manual menggunakan sendok atau menggunakan batang kaca pengaduk. Itu tidak perlu lagi karena udah ada magnetic stirrer. Nah, itu udah sangat mempermudah kerja daripada peneliti atau praktikan ya, orang yang bekerja di laboratorium. Nah, kemudian sebenarnya hot plate ini sangat baik untuk menjadi pilihan pemanasan di lab, tapi ada faktor keamanan juga yang harus diperhatikan oleh penggunanya ya. Nah, jadi yang pertama kita harus melihat ya bahan kimia apa yang digunakan ya. Nah, kemudian juga pemanasan yang digunakan optimal atau tidak. Nah, kemudian ingat selalu mematikan hot plate saat tidak digunakan ya. Kemudian selain saklar daya pemanas yang dicabut ya, juga saklar utama hot plate harus dimatikan. Nah, kemudian pastikan juga kabelnya itu tidak bersentuhan dengan permukaan hot plate. Kemudian hindari penggunaan hot plate tanpa pengawasan ya, dan beberapa bahan-bahan seperti kertas, plastik dan sebagainya itu jangan didekatkan ke hot plate ya. Kemudian bahan-bahan yang akan meledak atau bahan kimia yang mudah meledak atau terbakar juga jangan sampai pada titik nyala ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya ini adalah teknik penggunaan hot plate. Ini adalah angka yang ditunjukkan di sini ya. Nah, perhatikan ini adalah gelas kaca Erlenmeyer ya yang diletakkan. Jadi kaca ini harus lebih kecil daripada alas hot plate ini ya. Nah, kemudian masukkan zat kimianya atau mau bahan-bahannya boleh, kemudian dididihkan. Nah, ini nanti pengatur suhu, ini stirrernya. Nah, jadi ini kalau kita hidupkan, konekkan ke kabel ke listrik, kemudian masukkan magnetic stirrernya, tambahkan larutan yang ingin kita panaskan. Nah, selanjutnya letakkan di atas alas magnetic stirrernya seperti ini ya. Kemudian tekan tombol on. Setirnya diputar, knob setirnya. Nah, stirrernya akan bergerak seperti itu, yang tadi bentuk batang tadi ya. Nah, kemudian panasin tombol ke arah kanan, tekan, misalnya pemanasan 40 derajat gitu ya. Nah, ini dia akan terus panas sampai dengan suhu yang diinginkan. Nah, ketika setelah selesai, putar semuanya ke arah awal, kemudian tekan off, tombol off, dan matikan, cabut dari listrik ya. Nah, ini saja praktikum kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.